swasta Katolik Murni 3. Hore! Saksikan Indonesia Campus. Perkenalkan Pak, kami dari Universitas Negeri Medan. Nama saya Atensia Simawi. Nama saya Muhammad Faisal Kalkonto. Nama saya Johannes Christopher Manola. Kalau izin Bapak perkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan nama saya Lidon Sianipar, Stambu 04 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Unimed. Dan sejauh saat ini saya mengajar di SMA Budi Murni 3 Medan. Oke, lanjut. Kami di sini ingin memerisetkan tentang mata kuliah isu keolahragaan. Izin saya bertanya ya Pak, kepada Bapak. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya kesehatan dalam olahraga. Bagaimana caranya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dalam olahraga. Nah, jadi ya kalau saya pribadi, kita kembali ke basicnya dulu. Yang pertama adalah pendidikan itu didapat dari keluarga, ya, keluarga. Jadi kalau keluarganya selalu menekankan pentingnya berolahraga, walaupun hanya sekitar 20 atau sampai 30 menit per hari, itu akan menjadi budaya yang hebat. Ya, itu akan menjadi budaya yang bagus dan akan menjadi perilaku atau pola hidup untuk berkelanjutan. Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, dan juga kesehatan-kesehatan yang lain, ya, akan berpengaruh terhadap itu. Jadi yang pertama sekali ya, olahraga itu didapatkan dari keluarga itu sendiri, ajaran atau ajakan dari keluarga itu sendiri, begitu. Sehingga setelah dia besar dan seiring berjalannya waktu, dia akan terbiasa dengan pola hidup yang sudah teratur berolahraga, ya, dia akan otomatis ya pasti akan merasakan bagaimana nikmatnya berolahraga, gitu. Itu menurut saya. Ya, jadi sangat bagus ya, bagaimana ya, artinya pengaruh daripada olahraga itu terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, gitu. Mungkin ada yang lain lagi pertanyaannya? Pertanyaan yang kedua, Pak. Untuk ini teman saya. Pertanyaan yang kedua, Pak. Bagaimana cara menciptakan lingkungan olahraga yang lebih sehat dan aman bagi semua orang? Bagaimana menciptakan lingkungan yang olahraga yang sehat dan aman, gitu ya? Iya, Pak. Yang pertama ya mungkin satu ya, fasilitas ya, mungkin fasilitas. Memang gak ada akar, gak ada rotan akar pun jadi katanya kalau olahraga ini. Banyak kita di olahraga ini tidak mengerti dengan atau tidak paham dengan itu. Artinya adanya modifikasi alat. Itu walaupun tidak ada media alat yang sebenarnya bisa kita memodifikasi. Yang penting bisa kita bergerak, bisa melakukan aktivitas olahraga, begitu ya. Jadi bagaimana menciptakan lingkungan itu mungkin salah satu supaya masyarakat itu antusias untuk mengikuti kegiatan olahraga itu. Satu ya, bersifat kompetisi. Ya, olahraga itu bersifat kompetisi sehingga ya, ada sesuatu pacuan adrenalin dalam melakukan olahraga itu, gitu ya. Ada sesuatu motivasi untuk melakukan itu, gitu. Baru itu yang kedua tadi mungkin fasilitas, ya, sarana dan prasarananya, alatnya. Kalau semakin memadai alat yang kita gunakan pada saat olahraga itu, ya kita akan semakin terpacu juga, semakin termotivasi melakukan olahraga itu. Gitu. Baru yang ketiga mungkin ya menciptakan lingkungan yang kondusif lah, yang aman lah. Nah, kalau bisa jangan dari kebisingan juga kan, kalau bisa olahraga ini. Baru bersih. Situasinya bagaimana kita olahraga kalau tempatnya kotor kan, gitu kan? Harus bersih. Harus memang betul-betul layak kita untuk melakukan olahraga apapun itu bentuknya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Pertanyaan yang ketiga, Pak, bagaimana olahraga dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental? Itu terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi ya, bagaimana kegiatan olahraga itu bisa membantu perkembangan fisik dan perkembangan mentalnya, gitu ya. Ya, jadi seorang atlet itu dia terlahir bukan menjadi dikodratkan harus menjadi seorang atlet. Dia juga ya dari tahap dasar menengah ke tingkat yang tinggi, seiring dengan berjalan waktunya mentalnya akan terlatih, gitu. Ya. Nah, jadi bagaimana olahraga itu membentuk mental seseorang? Nah, ini sekarang yang susah didapatkan orang, ya. Artinya orang tahunya kalau berolahraga itu ya kompetisi tanpa menimbulkan mental yang kuat, gitu. Tapi olahraga tanpa mental yang kuat ya kita tidak bisa berolahraga, kita tidak bisa berkompetisi. Tapi kalau dengan mental yang kuat kita dalam berolahraga ini, otomatis rasa kompetisi dalam olahraga itu akan pasti muncul, akan sepadan begitu. Beda dengan kalau misalnya kompetisinya atau sifat kompetisinya tinggi tapi mentalnya down, ya nol semuanya, jadi buyar kan, gitu kan. Tapi kalau mentalnya sudah memang mental baja, artinya sudah memang menganggap bahwasanya dirinya layak untuk dipertontonkan atau dipertandingkan, ya mentalnya sudah oke, maka dia akan mampu memberikan yang terbaik dalam olahraga apapun itu, begitu. Jadi ya bagus, apalagi dalam perkembangan fisik, ya. Nah, apalagi dengan perkembangan fisik misalnya, sangat banyak olahraga yang bisa melakukan atau untuk memacu bagaimana supaya perkembangan fisik seseorang itu bisa lebih bagus lagi, termasuk memacu adrenalin, memacu kardiovaskulernya, ya banyak jenis-jenis olahraga yang saya lakukan itu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, atau mungkin itu bisa
yang mungkin bisa saya berikan jawabannya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak atas jawaban yang Bapak berikan. Siap. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Baru? Oke, jadi terima kasih lah kalian sudah datang kemari. Mudah-mudahan lah dengan ada mini riset ini ya berguna lah paling tidak untuk mata kuliah kalian ini ya. Ya, Pak. Lah, itu saya mungkin menurut saya. Terima kasih. Baiklah, itulah riset kami tadi. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada yang sayang, maka diungkapkan. Ada apa lagi nih saya? Oke, Bang Yu. Yang kayak tadi.